yang sudah hadir pada pagi hari ini dan sudah menyisihkan waktunya untuk mengikuti webinar Positive Parenting untuk mengatasi stres parenting selama masa pembelajaran daring. Oh ya, sebelumnya saya perkenankan kepada para peserta yang tidak berhalangan dengan sinyal maupun pekerjaan lainnya, mungkin bisa on cam seperti itu untuk nanti agar pembicara kita dapat berinteraksi secara langsung dan juga melihat antusiasme para peserta pada pagi hari ini seperti itu. Oh ya, sebelumnya izinkan saya perkenalkan diri, nama saya Ajeng Octavian Sani Harits. Di sini saya berkenan dan menjadi moderator dalam berlangsungnya acara webinar Positive Parenting yang dilaksanakan dari tim kami. Terima kasih juga kepada panitia yang sudah menyelenggarakan dan kepada pembicara super keren kita pada pagi hari ini, yaitu Bapak Yusuf Saputro. Terima kasih Bapak sekali lagi. Dan ini sepertinya Bapak sudah menemani kita dari tadi pagi ya teman-teman dan ibu-ibu saudara sekalian. Jadi tanpa berlama-lama, sepertinya Bapak juga sudah menyiapkan materinya dengan sebegitu matang, sehingga kita dapat mendapatkan banyak pengetahuan baru, sharing pengalaman, maupun sharing apa sih yang sebenarnya kita rasakan atau apa yang benar-benar kita rasakan sebagai orang tua, sebagai guru, maupun sebagai pendamping bagi saudara ataupun anak kita ketika sedang melaksanakan pembelajaran daring seperti itu. Jadi mungkin ini karena Bapak Yusuf Saputro juga sudah siap seperti itu, jadi bisa saya langsung arahkan dan langsung saya berikan kepada Bapak Yusuf, Pak. Silakan, waktu dan tempat dipersilakan. Ya, terima kasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala karena hari ini tepatnya di tanggal 25 April 2021 saya diberikan tanggung jawab, diberikan challenge pada tim panitia untuk membawakan materi yang ya setidaknya, dan saya insya Allah bisa menyampaikan ini dengan baik, dengan topik yang akan kita angkat yaitu mengatasi stres orang tua selama pembelajaran jarak jauh. Mengapa sih kecenderungan orang tua saat ini itu banyak banyak mengeluh, kemudian banyak juga kalau saya perhatikan di sosial media, banyak juga orang tua itu yang, ini anak saya sebenarnya bisa nggak sih belajar online seperti ini, terlebih anak yang memang masih perlu pendampingan khusus, katakanlah anak PAUD, kemudian anak kelas 1 sampai dengan kelas 3, dan tidak menutup kemungkinan anak-anak pada jenjang yang lainnya. Otomatis sebagai orang tua kita tidak bisa melepas tangankan. Ya sudah, kamu belajar sana, mama mau nyuci. Nah, seringkali begitu. Ada terdistract antara kita, kewajiban kita sebagai orang tua, sebagai pendamping, dan ibu sebagai pekerja rumah tangga. Nah, oleh sebab itu, dengan topik ini, insya Allah kita bisa mencari alternatif jalan keluar bagaimana hal-hal tersebut kita bisa minimalisasikan. Nah, pada hari ini saya Muhammad Yusuf Saputro sebagai trainer sekaligus narasumber pada kegiatan hari ini. Ada yang mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Kalau udah tak sayang tak bisa ta'arufan, ya kan begitu. Jadi kalau nggak bisa ta'arufan, artinya saya harus perkenalkan diri saya terlebih dahulu. Ya, saya bukan siapa-siapa, saya hanya manusia biasa dari keluarga yang biasa-biasa saja, lahir di Kota Rembang, Jawa Tengah. 3 Agustus, saya dibesarkan di sana sampai dengan SMA. Kemudian saya terbang ke Jakarta dengan beasiswa pendidikan di UNJ. Saya mengambil program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Kemudian saya S2 di UHAMKA dengan linearitas yang sama, Pendidikan Bahasa Indonesia. Kemudian saya pun mengikuti beberapa sertifikasi untuk mendapatkan sertifikat yang memang memiliki kualifikasi tertentu. Salah satunya saya memiliki sertifikat Neo Neuro Linguistic Programming
yang diterbitkan oleh Neo Linguistic Programming dan LKPN di bulan Maret 2021, kemudian sertifikat Google for Education dari GTK Kemendikbud, sertifikat sekolah dan guru merdeka belajar, bagaimana sesuai dengan trademark kala ini, yaitu kita harus menjadi pendidik yang memerdekakan siswa kita, sekolah yang merdeka belajarnya, kampus merdeka. Nah, itu kan sudah digaung-gaungkan. Nah, saya sudah mendapatkan sertifikat untuk itu. Jadi, teman-teman kalau mau diskusi atau sharing terkait bagaimana sih tips untuk menjadi guru yang memerdekakan siswanya belajar, boleh. Kemudian saya juga mendapatkan kualifikasi sertifikat hipnoterapis dan hipnotis. Nah, tapi konteks di sini saya terfokuskan pada hypnoparenting dan hypnoteaching. Jadi bagaimana implementasi hipnoterapi ini untuk menghipnosis peserta didik kita agar tetap fokus on point kepada teacher, untuk pada gurunya. Atau bagaimana kita menjadi seseorang orang tua yang kita bisa mengarahkan anak kita agar masih dalam track on the track, jadi tidak keluar jalur sehingga anak kita pada arah yang tepat. Kemudian saya juga pernah mengisi berbagai macam kegiatan yang levelnya regional sampai dengan nasional dari beberapa webinar ataupun seminar online baik tatap muka maupun non tatap muka. Yang pertama, saya pernah menyampaikan materi pembelajaran jarak jauh dan penilaian autentik bahasa Indonesia. Kemudian literasi Islami abad 21, era society 5.0. Saya juga menyampaikan perencanaan bahasa Indonesia di era digital pada generasi milenial. Dan ini positive parenting, mengatasi stres orang tua ketika pembelajaran jarak jauh. Nah, sebelum saya menyemaparkan materi, saya ingin mendapatkan jejak pendapat yang akan saya peroleh dari masukan dari teman-teman. Silakan teman-teman yang ikut boleh linknya akan saya bagikan di kolom chat. Silakan diklik, masukkan 3 kata. Masukkan 3 kata yang menurut teman-teman, saya manggilnya teman-teman ya. Saya pikir semuanya masih teman-teman saya. Masukkan 3 kata yang merepresentasikan hal ketika kita sebagai pendamping anak dalam PJJ. Silakan boleh diisi. Ya, untuk peserta boleh diisi, itu ada link dari Bapak. Ya, silakan diisi terlebih dahulu, masukkan 3 kata yang menurut teman-teman mewakili rasa orang tua ketika mendampingi anak dalam pembelajaran jarak jauh. Ya, silakan teman-teman boleh mulai mengisi 3 kata yang dapat mewakili rasa orang tua ketika mendampingi anak dalam pembelajaran jarak jauh. Panitia juga boleh mengisi sambil kita lihat hasilnya. Hasilnya kita bisa lihat bersama. Sabar, happy, fokus. Tuh, sudah ada yang mengatakan, menyampaikan bahwa stres, bosan, jenuh, pantang menyerah, greget. Nah, sabar, oke. Ayo, yang lain masih ditunggu. Lelah, jenuh, greget, stres, fokus. Stres, membosankan. Wah, membosankan. Ekonomi, tantangan.
Nah, ini hasil yang kita peroleh update. Jadi siapapun yang mengisi nanti bisa tergambar apa hal yang menjadi permasalahan dalam pendampingan pembelajaran jarak jauh. Dari 3 kata ini nanti kita bisa kerucutkan mana hal yang menjadi permasalahan yang sangat urgent. Yuk. Masih terus bergerak, di situ ada insecure ya. Insecure kenapa ini? Ada waktu. Oke. Ada gemes ya. Kita PJJ seringkali gemes ya. Ini anaknya lari-lari kemana, gurunya ngoceh sendiri gitu ya. Kemudian ada komunikasi. Sibuk banget, lelah, pusing. Nah, ini baru 14 peserta yang mengisi, yang lainnya masih ditunggu. Yuk, terus diisi. Pembohong hasil, ya Pak Juhri boleh dimasukkan ke Mentimeternya, biar nanti bisa tergambar di sini. Nah, kalau menurut Mbak Ajeng sendiri, ketika kita, katakanlah Mbak Ajeng punya adik, Mbak Ajeng? Punya Pak, kebetulan. Punya adik. Ketika di rumah, adiknya gimana tuh? Ketika PJJ? Ya, ya seperti itu. Biasanya kan ketemu sama teman-temannya kayak gitu ya. Biasanya berangkat sekolah, terus nyiapin seragam, sarapan dan segala macam. Terus kalau PJJ itu rasanya saya juga melihat aura adik saya itu, aura positifnya itu kayak berkurang gitu Pak. Jadi kayak di kamar terus, di depan laptop, terus habis kelas ya turun ke ruang keluarga itu langsung muram wajahnya, ada tugas lagi kayak gitu dan segala macam. Jadinya juga sampai kasihan kayak gitu. Kan juga kebetulan saya sama teman-teman juga kan lagi pembelajaran daring kayak gitu ya, Pak. Tapi alhamdulillahnya kami sudah mahasiswa gitu ya, jadi mungkin bisa lebih memanajemen hal tersebut. Tapi melihat adik-adik kami itu rasanya ya ada kasihannya kayak gitu, karena memang anak-anak itu memang mendapatkan semangat itu kan dari teman sebayanya seperti itu ya Pak. Jadi ketika memang tidak ada tidak bertemu dengan teman, tidak ada dukungan dari teman-temannya, itu rasanya memang semangat adik-adik itu berkurang gitu di rumah, apalagi seharian di rumah terus kayak gitu kan, mereka juga butuh bermain kayak gitu. Ya, betul. Nah, bahwa ini paradigma ini yang perlu kita pahamkan, baik itu kepada orang tua maupun kepada pendidik. Apa yang perlu kita pahamkan? Bahwa anak ini adalah anak, bukan robot, bukan mainan yang kita bisa bentuk sesuai dengan keinginan kita. Jadi, jadikanlah anak kita itu selayaknya sebagai anak, seutuhnya sebagai anak, dan sepenuhnya menjadi anak. Nah, bagaimana kita menjadikan anak ini seutuhnya sebagai anak dan sepenuhnya menjadi anak? Bukan lagi menjadi objek yang harus mengikuti kehendak gurunya, yang harus mengikuti kehendak orang tuanya. Nah, tentunya dalam hal ini adalah konteks yang sangat luas. Bagaimana nanti metode pembelajaran daringnya, bagaimana pendampingan orang tuanya. Nah, kita bisa bedah berdasarkan kasus-kasus yang ada. Nah, ini udah ada 18 peserta. Saya pikir sudah mewakili keseluruhan. Kita bisa bedah dari hal-hal yang disampaikan peserta kita. Ya, Mbak Ajeng ya. Yang pertama, yang paling besar di sini, di sini adalah sabar. Nah, sabar ini berarti sudah memiliki pola pemikiran yang positif. Ketika kita melakukan kegiatan pendampingan kepada anak kita, kepada adik kita, kepada siapapun lah,
kita harus sabar, berarti sudah memiliki pikiran positif. Sudah mengarah ke positif parenting. Nah, kalau sudah sebagian besar sudah bisa mengarah ke positif parenting, berarti saya tidak usah ngomong ya. Karena udah positif semua ini. Peserta kita hebat semua. Tapi kita lihat pada hal selanjutnya yang besar kedua adalah di sini ada fokus. Nah, ini sudah tanda kedua bahwa mayoritas peserta di sini sudah mengarah ke positive parenting. Tetapi banyak hal lainnya yang perlu kita luruskan, yang perlu kita pahamkan bahwa keadaan ini itu bukan kita yang meminta, bukan kita yang membuat, bukan kita yang mendesain. Tapi ini keadaan memang sudah dari sononya dari mana ya? Nah, dari sudah kodrat ilahi yang harus kita jalani. Mau tidak mau, bisa tidak bisa, artinya kita harus melewati ini. Dan kita harus selalu bersyukur. Kita tidak ikut berpartisipasi sebagai penderita positif COVID-19. Nah, itu syukur kita yang terbesar. Jadi kita walaupun dengan keadaan seperti ini, kita bisa mengoptimalisasi melakukan pendampingan pada anak kita, adik kita. Nah, apa yang perlu kita perhatikan di sini? Yaitu ada membosankan. Ada membosankan di sini. Ya, memang PJJ memang sangat membosankan. Tetapi ini saya kembalikan lagi kepada bagaimana guru mengarahkan kegiatan peserta didik agar tidak membosankan. Kemudian memang banyak orang stres. Anak kita stres, sangat stres. Nah, bagaimana kita sebagai pendamping orang tua yang bisa menanggulangi stres si anak ini? Nah, hal-hal itu yang nanti kita akan bahas pada slide-slide selanjutnya. Ada tantangan, ini sudah mengarah ke positive parenting. Harus dikomunikasikan, iya memang harus dikomunikasikan. Jenuh, pusing, bingung, sibuk banget. Nah, hal-hal ini yang harus kita bisa. Ada juga di sini dari aspek biaya, ya. Memang, tetapi pada dasarnya kalau kita kembali kepada konteks guru merdeka belajar, sekolah merdeka belajar, kampus merdeka belajar, biaya ini bukan lagi menjadi halangan. Karena pembelajaran jarak jauh kita bisa integrasikan pada pembelajaran life skill, kemampuan hidup. Bagaimana anak ini diajarkan kemampuan hidup. Apakah menyapu halaman itu perlu diajarkan pada pembelajaran jarak jauh? Kenapa tidak? Membersihkan halaman itu bisa menjadi cara pengarahan kita kepada peserta didik atau kepada anak kita agar kegiatannya tidak melulu berhadapan pada layar. Dikaitkan dengan pembelajaran apa? Pembelajaran PKN misalnya, taat aturan, taat norma, nah itu pembelajaran di kelas 3 SD. Ada semacam itu. Artinya kita bisa integrasikan dengan berbagai macam kegiatan yang memang sesuai dengan perkembangan kognitif peserta didik. Kita tahu bahwa anak usia SD kelas 1 sampai dengan kelas 3 itu dalam tahapan perkembangan kognitif masuk pada tahap operasional konkret. Betul tidak, Mbak Ajeng? Iya, betul, Pak. Itu teorinya dari Piaget ya, Pak ya? Betul. Teori dari Piaget masuk dalam tahap operasional konkret. Nah, tahap operasional konkret itu yang bagaimana kita harus melakukan pendampingan, yang bagaimana kita harus melakukan pengarahan. Otomatis pendampingan dan pengarahan ini harus kita arahkan pada kegiatan yang memang benar-benar bisa dirasakan, diterima oleh seluruh indera anak kita. Contoh, seringkali orang tua ini begini, anak lagi main korek nih ya, anak lagi main korek nih. Anak lagi main korek dinyalakan, jangan, bahaya. Nah, semacam itu tidak lagi menjadi hal yang
perlu ditakutkan pada orang tua. Artinya bisa dialihkan dengan bahasa yang lain, bisa dialihkan dengan konteks yang lain. Misalkan, nak, coba sini deh. Sini, ayah nyalakan ya, ini koreknya. Coba lihat, ketika dinyalakan, apa proses yang terjadi? Batang kayunya terbakar kan? Coba tanganmu dekatkan ke koreknya. Panas tidak? Coba kamu ambil lidi atau kertas, dekatkan ke apinya. Panas tidak? Terbakar kan? Nah, maka itu kamu ketika main korek harus hati-hati. Nanti kamu bisa terbakar, panas, sakit. Itu yang perlu dijelaskan ke peserta didik. Itu yang perlu dijelaskan ke anak kita. Jangan seringkali kita memberikan banyaknya aturan, banyaknya larangan-larangan, sehingga anak menjadi ketakutan akan daya kreativitasnya. Kemudian anak lagi lari-lari. Jangan lari-lari, nanti jatuh. Semuanya serba jangan. Terus anak mau berkembang sesuai dengan tahapan kognitifnya seperti apa? Bukannya anak menjadi berkembang, tapi anak malah menjadi sangat ketakutan dengan paradigma yang disampaikan oleh orang tuanya sendiri. Ya. Terima kasih. Tadi sudah memberikan respon yang bisa kita petakan. Ya, kita lanjut ke materi. Apa sih positive parenting itu? Nah, tadi di antara peserta yang sudah hadir sudah menyampaikan, kita harus sabar. Kita harus menyampaikan dengan komunikasi. Kita harus macam-macam. Itu adalah salah satu indikasi positif parenting. Nah, seringkali nih orang tua juga egois. Sukanya nyuruh-nyuruh, sukanya harus ngikutin orang tuanya. Ini guru juga kebangetan kadang-kadang. Sudah tahu ada tugas bahasa Indonesia, matematika dikasih tugas. Ntar tambah lagi PPKN dikasih tugas. Nah, aku bukan robot, Mah. Kalau anak, katakanlah anak kelas 1, disuruh ngomong sebenar-benarnya, paling dia bilang, aku bukan robot, Mah. Aku tuh nggak bisa ngelakuin ini semua. Nah, hanya saja anak-anak kita itu tidak bisa mengutarakan seperti itu. Kemudian, aku bukan mesin, Pak, yang harus ngikutin apa kemauan papa, yang harus mendapatkan nilai 100 untuk matematika. Aku bukan mesin, aku bukan kalkulator yang bisa menghitung dengan cepat. Coba kita sebagai orang tua, posisikan kita pada seusia mereka. Anggaplah kita mereka, diberikan berbagai macam kegiatan, baik itu tuntutan di rumah, yang menjadi mainan orang tua dalam tanda kutip, harus mengikuti apa yang dimaui orang tua. Kemudian tuntutan sekolah dengan berbagai macam tugasnya. Mereka itu bukan robot, bukan mesin. Aku capek, Bunda. Adek itu mau istirahat, Bun. Tugasnya udah banyak, jangan disuruh nyapu lagi. Ini PR belum selesai, Bun. Ajarin dong, Bun. Lari ke bundanya. Udah, tanya kakakmu sana. Lari ke kakaknya. Kakak juga lagi banyak tugas, Dek. Udah, tanya papa sana. Nah, ini anak apa bola ditendang sana-sini. Nah, artinya kita sebagai orang tua harus bisa mensikapi itu semua. Mainku kapan, Ayah? Iya, benar. Bahwa anak itu memiliki waktu, dimensi sendiri untuk dirinya menjadi seorang anak seutuhnya. Tidak menjadi boneka orang tua, dan tidak menjadi alat guru untuk memuaskan ketercapaian kurikulum. Kemudian, HP-ku mana, Pak? Karena ini pembelajaran jarak jauh. Seringkali anak menuntut adanya gadget, entah itu HP, laptop, tab, kuota. Bu, kuotaku habis. Nah, ini menjadi tekanan sendiri kepada orang tua. Bahwa pembelajaran jarak jauh, paradigma saat ini kuota.
Ini juga mungkin dari teman-teman mahasiswa pun sama. Aduh, kuotaku habis nih kuliah. Kuliah bentar lagi mau jalan, ini nge-Zoom. Begitu ya Mbak Ajeng ya? Pernah mengalami? Iya, pernah, Pak. Nah, itu juga menjadi pressure sendiri. Kita tidak lagi menjadi positif. Nah, dari hal yang tadi saya paparkan, tentu positive parenting itu memiliki pemaknaan yang sangat mendalam, yang sangat fundamental. Bahwa positive parenting itu memiliki tujuan utama menjadikan anak sebagai manusia seutuhnya. Menjadikan manusia sepenuhnya dengan pengasuhan orang tua yang terarah. Saya garis bawahi di sana. Yang terarah. Bukan memaksakan kehendak orang tua. Bukan memaksakan ketercapaian kurikulum. Ini guru-guru juga harus menyadari bahwa keadaan seperti ini itu bukan untuk ketercapaian kurikulum. Harus semua konteks kurikulum tercapai dengan berbagai macam keterbatasan. Ini kalau mungkin ada Bapak Ibu dosen di sini juga harus paham. Ini mahasiswanya juga tidak bisa memenuhi memuaskan apa yang diinginkan dosen dengan keadaan seperti ini. Nah, dengan perkembangan anak mengingat dengan meningkatkan kepedulian, pengakuan, pembimbingan, dan pembatasan tanpa menggunakan kekerasan. Ini nih yang paling belakang. Ingat, kekerasan ini tidak hanya pada kekerasan fisik, tetapi ada juga kekerasan verbal. Ketika kita ditanya anak, "Mah, adik dapat soal seperti ini, Mah. Goblok kamu, bodoh kamu. Masa soal begini nggak bisa? Emang gurumu nggak ngajarin?" Nah, itu tuh langsung luka batin yang mendalam yang bisa mengakibatkan anak depresi. Yang bisa mengakibatkan anak semakin jauh dengan orang tua. Nah, lantas kita harus bagaimana? Nah, ini yang akan kita bahas lebih lanjut. Ini saya ada satu cuplikan video pendek. Mari kita saksikan. Sebentar, tadi saya share screen-nya sudah dengan audio belum ya? Ya, mari kita simak baik-baik video ini. Semoga memberikan manfaat. Ya, sambil melihat video, saya izin sebentar ya. Oh, cocok biar aku nanti jadi ibu pembantu.
Cocok, biar aku nanti menjadi ibu. Nah, dari video tadi kita bisa melihat bahwa kita sebagai orang tua, sebagai guru, harus memiliki pola-pola yang memang harus terstruktur agar kita tidak menjadi sosok yang menakutkan ketika kita melakukan pendampingan, ketika kita melakukan. Halo? Suara saya masih terdengar? Masih Pak, terdengar, masih, Pak, dengan sangat jelas. Oke, saya khawatir ada gangguan sinyal. Ya, sepertinya saya ada kendala ini. Saya share screen tapi kok tidak bisa muncul. Sebentar ya. Ya, kita lanjutkan saja. Tunggu sebentar, mohon maaf. Ya. Ya. Bagaimana lantas kita bisa mengatur, memanajemenkan waktu? Kita bisa mengatur antara tadi yang sudah saya paparkan di awal, antara pendampingan anak kita, terus pekerjaan rumah tangga, dengan karir kita. Nah, tentu ketika kita sudah pada posisi, katakanlah posisi saat ini, sebagai seorang pendamping, sebagai seorang orang tua, kita harus bisa memprioritaskan ini semua. Bagaimana cara memprioritaskan? Mbak Ajeng, share screen saya terlihat tidak, Mbak Ajeng? Terlihat, Pak, masih terlihat. Nah, hal yang harus kita lakukan ada 5 tahapan, yaitu memahami perbedaan antara urgent dengan important. Bagaimana kita memahami perbedaan antara yang mendesak dengan yang penting? Tentu kita harus bisa mendahulukan mana yang mendesak. Katakanlah kalau misalkan memang pembelajaran saat itu berbasis dengan penggunaan kuota, anak kita memang membutuhkan pengarahan dari gurunya, kuotanya habis, tidak bisa ikut Google Meet, atau tidak bisa ikut Zoom. Itu menjadi sesuatu yang urgent, yang harus kita dahulukan dibanding, katakanlah, beli gula untuk keseharian. Nah, harus bisa bedakan. Kemudian, ini yang lebih ekstrem lagi. Ketika anak kita sakit, kemudian ada pekerjaan rumah, kemudian ada pekerjaan karir, mana yang didahulukan? Mana yang jauh lebih urgent? Tentu kita prioritaskan pada anak kita. Itulah naluri seorang ibu. Jangan terus kita mentang-mentang kita wanita karir, oh kita.
Bukan ya, saya tidak ikut berarti. Mentang-mentang seorang wanita karir, kemudian ya sudahlah, biar ayahnya saja yang urus. Ya emang ayahnya tidak bekerja. Kemudian ya sudahlah nanti aja setelah pulang kerja. Nah, harus bisa memahami mana yang urgent, mana yang tidak. Jika kita kaitkan dengan pembelajaran jarak jauh, otomatis hal-hal yang urgent ini harus kita dahulukan dibandingkan yang penting atau important tadi. Misalkan, gurunya, ini kembali lagi kepada prinsip pembelajaran jarak jauh yang diterapkan masing-masing sekolah. Gurunya meminta untuk menugaskan siswanya melakukan pengamatan, katakanlah pengamatan pertumbuhan biji kacang hijau. Yang urgent adalah menyiapkan medianya. Yang penting di sini, anak itu paham. Mana dulu? Pemahamannya atau penyiapan medianya? Tentu penyiapan medianya. Karena dengan penyiapan media itu, orang tua bisa mendampingi dan memahamkan si anaknya. Betul, kacang hijau itu begini. Nah, nanti kita akan bahas peran orang tua ketika PJJ itu setelah slide selanjutnya. Kemudian yang kedua adalah menggunakan waktu secara efisien. Nah, ini tentu seorang orang tua tidak perlu diajari lagi tentang bagaimana memanfaatkan efisiensi waktu. Bukan katakanlah habis sahur, ini ibu-ibu seringkali disibukkan dengan sosial medianya. Anaknya diberikan HP, sudah anaknya main sendiri dengan HP-nya, ibunya scroll-scroll TikTok, ibunya nonton-nonton foto-foto di Instagram, seringkali update status di Facebook, sehingga anaknya memiliki dunia gadget sendiri. Nah, itu yang perlu dikhawatirkan. Ketika anak mendapatkan asupan, katakanlah asupan nutrisi dari sosial media, ya jangan salahkan anaknya kalau anaknya jadi anak sosial media. Bahwa di sosial media itu sangat jahat. Banyak hal yang memang kita tidak bisa filter. Apalagi anak itu sudah bisa mengakses secara mandiri. Yang ketiga, mendahulukan yang utama. Ya, tadi sudah saya sampaikan di poin pertama. Yang keempat, menghabiskan waktu yang ada bersama dengan anak. Sesimpel apa sih kita bisa menghabiskan waktu bersama dengan anak? Sesimpel kita makan bersama dengan anak. Sesimpel kita menemani tidur anak dan membacakan cerita anak. Menurut penelitian yang ada, oleh banyak universitas, banyak peneliti, bahwa ketika kita membacakan cerita pada anak, khususnya usia golden age, itu usia ya sekitar 0 sampai 8 tahun, itu bisa diperpanjang sampai dengan 11 tahun, itu dapat mengembangkan dari segi emosional anak, dari segi kognitif anak, dan dari segi sosial anak di dalam cerita yang kita sampaikan. Tentu, cerita yang kita bacakan sebelum tidur pada anak kita itu harus kita pilih. Mana cerita yang cocok untuk anak PAUD, seusia PAUD. Mana cerita yang cocok untuk usia SD. Nah, itu disesuaikan. Nanti ketika sudah beranjak dewasa, sudah kasih aja bahan bacaan, mereka akan suka membaca sendiri. Itu menghabiskan waktu bersama anak. Jangan terus ketika sudah di rumah, buatlah rules atau aturan di dalam rumah yang bisa disepakati seluruh anggota keluarga. Katakanlah, oke, ketika duduk di meja makan, kita semua tidak boleh ada yang megang HP. Ketika kita kumpul di ruang keluarga, tidak ada orang yang memegang HP. Nah, itu menjadi sebuah aturan-aturan kecil sederhana yang bisa mendekatkan antara orang tua dengan anaknya. Kemudian memproteksi waktu yang sudah ditetapkan.
Nah, inilah peran pengarahan orang tua kepada peserta didik, orang tua kepada anaknya. Proteksi apa? Nah, kamu boleh main game. Ayah tidak bisa melarang kamu main game. Main game itu boleh untuk sekadar kamu refreshing ya. Tapi ingat, main gamenya cukup 1 jam ya. Nanti jam 9, HP-nya serahkan ke ayah ya. Kamu langsung tidur. Besok kan belajar. Besok kan PJJ lagi. Nanti mata kamu sakit karena efek dari screen time HP maupun layar laptopnya. Diberi pemahaman, berikan proteksi, perlindungan, pembatasan dari apa yang kita terapkan di rumah. Nah, itu dulu mungkin kita bisa tanya nih pengalaman-pengalaman dari peserta kita. Ya Mbak Ajeng, boleh? Atau pengalaman Mbak Ajeng selama ini bagaimana sih ketika di keluarga? Ada tidak aturan-aturan yang tadi sempat kita diskusikan? Misalkan, oke, jam sekian HP harus sudah off ya semuanya. Atau ketika kita lagi makan, jangan ada yang bawa HP seperti itu. Di keluarga Mbak Ajeng bagaimana? Iya Pak, kebetulan ada Pak. Kebetulan di keluarga saya itu menerapkan biasanya itu dari jam habis Isya, itu memang kami para anak-anak saya kebetulan dengan saudara saya berdua itu belajar mengerjakan PR dan segala macam. Dan jam 9 itu biasanya Abi itu sudah menghimbau untuk tidak seintens lagi dengan pembelajaran atau dengan tugas-tugas, karena memang tugas-tugas itu memang menurut Abi saya diselesaikan dari jam selesai Isya jam 7 sampai jam 9, dan nanti dari jam 9 itu biasanya saya terbiasa melakukan quality time seperti itu Pak. Jadi duduk-duduk bersama Umi dan Abi bercerita-cerita, lalu di jam 10 itu biasanya Abi sudah menghimbau untuk istirahat kayak gitu. Jadi ya biar terkontrol kayak gitu ya Pak. Tadi seperti penjelasan Bapak juga, di mana kita juga mungkin di usia segini bagi saya pribadi sebagai mahasiswa itu semakin sadar seperti itu. Jadi pentingnya tentang manajemen waktu di dalam sebuah keluarga kayak gitu. Karena memang ketika kita sudah beranjak dewasa itu tugas untuk manajemen waktu di dalam keluarga itu sepertinya menurut saya itu bukan lagi tanggung jawab orang tua, tetapi kita juga bertanggung jawab seperti itu Pak, apalagi anak-anak yang sudah besar kayak gitu. Oh iya Pak, saya ingin juga bertanya nih kepada Pak Yusuf nih, kan Pak Yusuf kebetulan seorang kepala sekolah begitu ya Pak. Nah, bagaimana sih Pak cara Bapak pribadi untuk mengatur tentang peran Bapak sebagai kepala sekolah, lalu juga peran Bapak di rumah seperti itu, dan juga peran Bapak dengan memanajemen waktu diri Bapak sendiri seperti itu, dari banyaknya tugas, banyaknya kegiatan seperti itu Pak. Bagaimana sih cara Bapak untuk bisa manajemen waktunya yang baik kayak gitu Pak? Iya. Kalau saya memang karena memang saya sebagai kepala sekolah, artinya ada rules yang memang diterapkan di sekolah saya. Tentu di masing-masing sekolah memiliki aturan yang berbeda ya. Kalau di sekolah saya ada pembatasan tugas, artinya tidak semua atau tidak setiap hari harus ada tugas. Dan kita menerapkan sistem pembelajaran tuntas, artinya meminimalisasi PR. Kalau bisa dibahas di kelas, kenapa harus dikerjakan masing-masing di rumah? Itu. Kemudian kita juga ada co-parenting. Co-parenting ini difungsikan untuk memberikan pengarahan parenting kepada orang tua untuk melakukan pendampingan kepada peserta didiknya. Jadi misalkan orang tua berkeluh kesah begini, kita carikan solusinya bagaimana. Kemudian kita cari alternatif. Kemarin saya mendapatkan masukan begini. Pak, materi kelas 1 sudah membahas, atau kelas 2 sudah membahas tentang Nabi Lut. Anak seusia gitu kan belum paham, Pak. Apa itu LGBT, apa itu kemudian perkawinan sesama jenis. Nah,
Ternyata itu di kurikulum ada. Lantas kita bagaimana mensikapinya? Karena tidak sesuai dengan memang pola kognitif anak untuk memahami apa itu LBGT, apa itu perkawinan sesama jenis. Nah, lantas kita arahkan. Konsep dasarnya adalah tindakan yang salah. Ketika tindakan yang salah itu, maka Tuhan memberikan azab atau malapetaka bagi pelakunya. Kita tidak perlu menjelaskan sedetail sampai dia memahami bahwa LGBT itu begini. Khawatirnya secara sosial dia belum memiliki pemahaman yang utuh. Misalkan, aku nggak mau berteman sama si Doni, aku kan cowok, masa aku berteman sama cowok? Nah, dikhawatirkan anak seusia itu tidak bisa menerima. Nah, tentu ini peran guru yang ditekankan di sana. Bagaimana bisa memilih dan memilah. Bagaimana bisa menyampaikan, mendelivery sebuah knowledge pada peserta didik sesuai dengan perkembangan kognitifnya. Itu. Kemudian kalau di rumah, kalau secara pribadi saya disiplin akan disiplin akan tugas. Ketika memang sudah batas waktu saya untuk istirahat, artinya saya tidak mau memaksakan diri. Karena saya tahu kapasitas saya sebagai manusia biasa mempunyai keterbatasan yang sangat-sangat terbatas, sama seperti anak tadi. Aku bukan robot, aku bukan mesin. Kemudian penggunaan HP, seringkali tuh orang-orang, teman-teman WA saya kapan, saya balasnya kapan. Ya memang, saya ada jam-jam tertentu tidak pegang HP. Dan pada hari-hari tertentu saya quality time dengan keluarga. Walaupun keluarga saya jauh ya di Rembang, saya tidak bisa mudik. Mungkin ada teman-teman yang merasakan hal yang sama, tidak bisa mudik di tahun ini. Ya, kita satu server. Kita sabar saja, kita nikmati prosesnya bahwa ini adalah sebuah hal yang memang harus kita lakukan demi kesehatan bersama. Itu Mbak Ajeng, mungkin saya mau ini nih, ada teman kita yang mau diskusi. Siapa? Ada yang mau berdiskusi terlebih dahulu? Dari peserta mungkin menyampaikan pendapat? Oh, ini ada Ibu Dian Damayanti. Assalamualaikum, Bu Dian. Waalaikumsalam, Pak Yusuf. Ini Bu Dian Damayanti, ini salah satu guru saya ternyata. Benar ya Bu Dian? Ya Pak, benar Ya. Pak. Ya, Bu Dian ini guru saya, salah satu guru saya. Boleh diceritakan bagaimana proses PJJ yang selama ini Bu Dian lakukan? Menyenangkan, mengasyikkan, atau malah membebankan? Coba diceritakan Bu Dian. Baik, mohon maaf sebelumnya ya Pak, saya nggak bisa on kamera nih Pak. Ya, Ya. silakan. Ya, jadi selama PJJ, saya menerapkan di pelajaran PJOK karena saya mengajar PJOK, jadi saya membahas materi yang saya ajarkan itu baik teori ataupun praktek olahraganya, saya live on Zoom. Jadi olahraganya live di Zoom, lalu misalnya PJOK kan ada 2 kali pertemuan, di teorinya itu misalnya kita membahas soal-soal, ya saya kalau bisa dibahas di Zoom-nya, ya saya akan membahas itu di Zoom, dan saya akan memasukkan kegiatan games, Pak. Seperti misalnya, saya sudah membahas tentang materi P3K, setelah itu saya akan membuat games seperti TTS, ataupun teka-teki silang, seperti itu. Yang berkaitan juga dengan materi, jadi anak-anak tetap bermain dan tetap juga belajar, seperti itu, Pak. Nah, itu salah satu contoh praktik baik yang sebenarnya kita bisa memanfaatkan teknologi ini bukan hanya sekadar memberikan pembelajaran, tapi kita kembalikan lagi pada terah anak, bahwa anak ini masih suka bermain, masih suka kuis-kuis, masih suka hal-hal yang memang kita bisa tarik pada pembelajaran, tetapi esensi materi pembelajaran tetap terdelivery. Ya, terima kasih Bu Dian. Mungkin dari teman-teman yang lain ada yang mau sharing kendala atau masalah yang dihadapi di rumah maupun di sekolah?
Saya beri kesempatan sebelum saya melanjutkan materinya. Jika tidak ada, saya lanjutkan materinya. Ya, saya lanjutkan. Nah, pola pengaturan PJJ bagi orang tua itu bagaimana? Kita sebagai orang tua di rumah harus memiliki waktu yang kita desain sedemikian rupa untuk anak kita. Kita harus bisa mengajarkan anak tepat waktu. Artinya apa? Nah, bangun. Ayo, hari ini kan bertemu lagi dengan guru-guru dan teman-teman. Ayo semangat nak, bangun nak. Kita mulai belajar lagi. Mendisiplinkan anak dengan waktu. Jadi ketika waktu belajar, anak belajar. Ketika waktu makan, nak, yuk kita makan dulu yuk. Nanti mainnya dilanjutkan lagi. Jangan, nak, jangan main mulu. Ayo belajar. Nak, jangan main mulu. Ini kan makan. Nah, jangan itu yang harusnya kita hindarkan. Kita bisa alihkan dengan hal-hal yang lain. Ajarkan anak tepat waktu dengan pilihan kata yang tepat. Kemudian yang kedua, menghimbau anak untuk mendengarkan ketika orang tua ataupun guru menjelaskan pembelajaran secara daring. Ketika anak kita, katakanlah kita sedang rajang-rajang lombok, ya Allah. Bahasa Jawanya gitu ya. Ngupas-ngupas bawang sambil lihat anak kita PJJ gitu kan. Anak kita sibuk sendiri, kita tanya, "Nak, kamu kenapa? Haus? Yaudah, Mama ambil minum ya. Kamu tetap fokus ya belajarnya." Nah, itu kan enak daripada, kamu diem, dengerin tuh gurunya. Nggak bisa seperti itu. Nah, itulah kita himbau dengan baik. Nak, ayo. Itu kan gurunya sedang berbicara. Nanti kalau kamu tidak mendengarkan, kamu ketinggalan materi loh. Nanti kalau ada tugas, nanti kalau ibu nggak bisa, kamu mau tanya siapa? Makanya dengerin dengan baik ya. Nah, kemudian yang ketiga, pastikan anak sudah siap dengan perlengkapan sekolah di meja belajar atau di kamar anak. Setelah mandi nih, usai mandi, nah hari ini belajar apa? Disiapkan dulu di meja, biar nanti kamu tidak bingung nyari-nyari bukunya. Seringkali kalau saya amati di lapangan itu ketika pergantian atau anak bingung, "Ma, buku aku ini di mana? Kok nggak ada?" Nah, itu tuh. Harus mulai diajarkan kemandirian, tanggung jawab dirinya sendiri, bagaimana membawa diri si anak ini bertanggung jawab akan kebutuhannya dengan pengarahan. Sekali lagi dengan pengarahan. Kemudian belajar tekun dan lakukan yang terbaik. Yang terakhir, bersikap baik karena orang tua menjadi role model anak di rumah. Ini yang saya tekankan, yang saya paling besarkan di sini adalah ini. Ketika orang tua sudah tidak bisa memberikan contoh yang baik, jangan menuntut anak menjadi anak yang baik. Ketika orang tua selalu menakut-nakuti anak dengan kata jangan, jangan tuntut anak menjadi sosok yang pemberani. Ketika orang tua selalu memaksakan apa yang diinginkan oleh orang tua, jangan memaksakan anak menjadi sosok yang biarkan anak berkembang, biarkan anak memilih jalannya sendiri, biarkan anak sesuai dengan perkembangannya. Contoh sederhana saja yang kita bisa temui, anak-anak usia PAUD atau SD kelas rendah. Seringkali itu mencoret-coret di tembok. Marahlah orang tuanya. Ini kemarin tuh ayah baru
ngecat ya, udah kamu coret-coret. Nah, kenapa dimarahin? Itu kan anak sudah berkembang sesuai dengan perkembangan kognitifnya. Lantas apa yang harus kita lakukan? Kita ajak komunikasi si anak. Nah, ini kan tembok. Kalau kamu coret-coret, coba lihat. Jadinya kotor. Sekarang ayah punya buku gambar, kamu coba coret-coret di sini. Nanti kalau sudah selesai coret-coretnya, kasih lihat ke ayah. Nanti ayah nilai deh. Pasti kakak gambarnya bagus banget. Nah, itu fungsi mengarahkan ada. Fungsi motivasi ada. Fungsi daya dukung ada. Sehingga anak, oh iya ya, aku bisa ini menggambar dengan baik di kertas, bukan lagi di tembok. Begitu. Ini langkah-langkah pendisiplinan positif pada anak. Kita simak video berikut. Keunikan anak. Sebelum kita melakukan pendisiplinan pada anak, kita minta dulu. Kita kenali dulu. Anak kita itu seperti apa? Anak kita itu pola perkembangannya bagaimana? Anak kita itu gaya belajarnya seperti apa? Bisa dia memiliki gaya belajar yang visual, bisa dia memiliki audio, bahkan kinestetik yang suka berpindah sana, berpindah sini, sesuai dengan apa yang diinginkan. Mungkin dia suka menggambar. Kenali dulu keunikan anak. Baru ketika kita sudah kenal, kita bisa mengarahkan, kita bisa menunjukkan, kita bisa menjadi role model sesuai dengan keinginan anak. Sekali lagi, kita tidak bisa memaksakan apa yang kita kehendaki. Yang kedua adalah pahami kebutuhan anak. Kalau kita sudah bisa melihat gestur si anak, kemudian tingkah laku anak yang kiranya sudah tidak sesuai dengan keadaan pada umumnya, kita arahkan. Nah, kayaknya kamu udah capek, udah tugasnya dilanjut nanti saja. Sekarang tidur yuk, mama temenin. Adik mau dibacakan cerita apa? Mama punya cerita ini. Nah, begitu caranya. Kita harus memahami bahwa anak kita memiliki keterbatasan, time range yang berbeda. Artinya kita harus memahami betul apa yang dibutuhkan si anak. Entah itu yang dibutuhkan berupa tindakan perilaku kita sebagai orang tua, atau kebutuhan anak dalam segi asupan nutrisi, atau kebutuhan anak dalam segi supply buku atau hal yang lainnya, kuota misalkan. Nah, itu. Nah, pahami kebiasaan anak. Bagaimana kita bisa memahami anak? Tadi sudah saya sampaikan, kita harus tahu karakteristiknya. Dahulukan peran sebagai orang tua. Maksudnya bagaimana sih Pak Yusuf? Dahulukan peran sebagai orang tua. Ya, kita sebagai orang tua hendaknya membiasakan diri dalam menempatkan anak menjadi prioritas utama.
jangan pernah jadikan anak menjadi prioritas kedua atau second priority. Artinya itu anak kita. Segala hal yang kita kerjakan muaranya itu pada anak kita. Kita kerja keras, banting tulang macam-macam, kerjaan di kantor banyak, semata-mata hasilnya untuk anak kita. Nah, pola pandang itu yang harus kita terapkan. Nanti anak, kerjaan mama juga lagi banyak. Mama belum nyapu, belum ngepel, belum ini. Seringkali seperti itu, padahal anaknya yang memang membutuhkan sosok orang tua saat itu. Ingat, nomor satu, dahulukan peran sebagai orang tua. Yang kedua, kita harus mendampingi anak dalam belajar dengan segala aktivitasnya. Kemudian yang ketiga, melakukan kegiatan bersama keluarga. Nanti kegiatan apa saja sih? Kegiatan-kegiatan sederhana yang bisa mempererat atau mendekatkan kita dengan si anak. Kemudian membiasakan anak untuk tidur tepat waktu. Yang kelima, mendorong anak untuk mengembangkan keterampilannya. Ini luas. Bisa tadi tidak membatasi, kemudian mengarahkan pada hal-hal yang memang diinginkan oleh anak. Apa sih kegiatan-kegiatan kebersamaan keluarga yang kita bisa terapkan? Ini bagus. Yang pertama adalah membaca buku bersama, jalan-jalan bersama, makan bersama, belajar bersama, main bersama. Loh, kenapa? Memang orang tua tidak boleh main bersama anak. Memang kita tidak boleh menyisihkan waktu kita memang khusus buat anak kita. Jangan khusus buat bosnya terus dalam konteks kerjaan. Nah, ya, saya ini dulu. Stop share dulu. Dari pemaparan tadi, materi kita tinggal sedikit. Ada yang mau berdiskusi atau hal yang mau disampaikan terlebih dahulu? Boleh. Bajeng? Ya. Ya, Pak. Mungkin di kolom chat itu ada pertanyaan atau ada apa? Efek Ki Alfiani, izin bertanya, yang masih kelas ini tidak ingin mengerjakan tugasnya sehingga yang akhirnya kerjakan. Saya yang mengerjakan, Pak. Terima kasih. Sebagai pendamping menyesat dalam konteks secara bodoh nggak enak tante nggak enak itu yang kita bilangnya jangan kita kerja main bareng. Nah, anak ada pertanyaan begini, baru akan bersama. Pak Yusuf sudah pernah menerapkan itu tidak? Pernah, karena saya juga tinggal bersama keluarga yang ada di Jakarta ini. Seringkali seperti itu, beberapa kali. Tetapi setelah saya berikan pengarahan, pemahaman bahwa kita itu harus membiarkan anak berkembang. Kalau misalkan anak nggak bisa mengerjakan, jangan dipaksa untuk mengerjakan. Belum bisa. Tugas siapa memahamkan? Kita sebagai pendamping dan guru sebagai pemateri utamanya. Jangan anak nggak bisa terus kita yang mengerjakan. Nah, itu namanya pembodohan. Kita, Mbak Ajeng,
Saya lanjutkan materi dulu, Bu Oh, iya, iya. Posya. Ditahan dulu setelah ini ya. Waktu saya tinggal 15 menit, nanti saya disemprit sama panitia. Share screen saya sudah terlihat, Mbak Ajeng? Sudah terlihat, Bapak. Oke, saya lanjutkan dulu. Sebenarnya ini seru, bahasan ini itu sangat menarik, seru sekali kalau kita banyak waktu kita bisa curhat. Peran orang JJ, yang pertama adalah sebagai guru, yang kedua sebagai fasilitator, yang ketiga sebagai motivator, yang keempat sebagai influencer, pengaruh. Padahal kita orang tua belum tentu memiliki kualifikasi pendidikan yang sama dengan gurunya. Tetapi kita orang dewasa tentu memiliki banyak daya upaya kita. Apa fungsi HP ini? Di HP ini itu guru dari belahan dunia manapun sudah mencurahkan ilmunya. Sampai dalamnya bumi, luasnya lautan, tingginya langit, sudah kita bisa cari di sini. Lantas kenapa kita tidak bisa menjadi guru bagi anak kita? Jadi jangan ada alasan, mama nggak tahu. Bentar deh, kalau mama nggak tahu, apa yang harus dilakukan mamahnya atau ayahnya kalau nggak tahu? Apa? Mencari tahu, Pak. Mencari tahu, betul. Selain mencari tahu, kita bisa tidak berkomunikasi dengan gurunya? Bisa tidak? Misalkan kita WA saja gurunya. Bu, ini materinya ini, saya kurang paham. Ini maksudnya apa ya? Nah, kita tuh boleh, kita sebagai orang tua punya hak untuk bertanya kepada guru kita. Kita komunikasikan dengan guru kita. Kemudian yang kedua sebagai fasilitator. Fasilitator apa? Menyediakan hal yang dibutuhkan ketika PJJ. Baik itu dari segi ikatan emosional, anak, katakanlah anak itu masih butuh pendampingan. Kita tidak akan begitu saja. Beda dengan mahasiswa, fasilitatornya sendiri. Yang ketiga, peran orang tua sebagai motif. Ayo, besok ulang ya. Di malam habis sholat isya belajar mama tanya ya yang udah pasti Kak bisa, keren, hebat Kakak. Kemudian memberikan pengaruh, memberikan influencer. Sebagai apa? Ini jadi role model yang telah disampaikan. Ini kembang dan dari ketika Anda benar-benar ini ya susah matikannya, ya jangan paksa, pelajari bahanlah, kan setiap anak itu beda, vertikal, verbal, semuanya beda, tahap bicara pun beda-beda. Jangan memaksakan anak berkembang, kita hanya kita bisa memberikan rangsangan. Kita menyampaikan komunikasi terbuka, memberikan penghakiman, tapi jangan lari-lari, itu penghakiman. Ini keras, nah kamu jatuh, deh ambil barang apa gitu, ayah bunda jatuhkan buah apel, tuk jatuh sama buah itu bagian yang ada sedikit
apa ini? Ya, sedikit dengan yang lari-lari jatuh, badan kamu bisa seperti itu, sakit. Nah, pilihan gestur dan nada yang memang pressure anak. Biasakan dengar, wah ini dengar tanpa apa yang disampaikan, bisa bertanya, pertanyaan sepele ketika pembelajaran daring. Nah, belajar apa? Udah paham? Ngerti yang dijelasin Bu Guru? Sederhana seperti itu menunjukkan bahwa tadi gimana bareng-bareng sama teman-teman Zoom? Enggak. Nah, memberikan solutif. Sebagai orang tua, sebagai pendamping, kita harus solutif. Memberikan solusi, apa yang dipermasalahkan oleh anak, kita harus bisa memberikan solusi. Kalaupun kita belum bisa memberikan solusi, bukan berarti tidak bisa. Artinya belum bisa, kita bisa bertanya kepada orang lain yang bisa memberikan solusi. Begitu. Ya, materi saya sudah habis. Mbak Dian, ada Mbak Dian juga ya tadi. Mbak Ajeng, materi saya sudah habis. Kita lanjut ke sesi selanjutnya. Boleh tanya jawab? Oke, terima kasih banyak ya Pak Yusuf. Di sini kami mendapatkan banyak sekali insight dari Bapak terkait gimana sih caranya untuk memanajemen diri sendiri begitu ya Pak ya, mungkin sebagai orang tua, sebagai guru dalam mendampingi anak, dan bagaimana caranya kita untuk bisa menjadikan anak itu tidak tidak kita atur, namun kita bisa membebaskan anak namun tetap terkendali dan juga bisa menjadi sosok anak yang kita harapkan dengan cara pengasuhan yang benar seperti itu. Oke, kita tadi itu sudah ada pertanyaan nih Bapak. Ini kita langsung sesi tanya jawab ya Bapak dan juga para peserta lainnya. Ini Boleh. tadi Diutamakan dulu tadi yang sudah raise hand, Mbak iya. Ajeng. Oh iya, boleh. Mungkin dari Ibu Hosni Farida mungkin. Silakan ini Ibu, mungkin on mic Ibu untuk bertanya secara langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi kan melihat absensinya, jadi semakin semangat lagi untuk terbaik untuk PJJ kan. Saya kebetulan dari guru SMP, jadi masih bisa memahami bagaimana, lalu yang sulit waktu pun juga ya, karena gitu. Motivasinya Syah, Frida, ini pengalaman sekaligus pembelajaran. Ini mungkin tidak hanya permasalahan di sekolah Ibu ya. Banyak sekolah juga mengalami demikian, terlebih anak usia SMP sampai dengan SMA ya. Kita sering anak itu ingin masuk pada kita. Tetapi kita tidak pernah karena kenapa kok tidak kita yang masuk ke dunia mereka?
Kita balik. Paradigmanya kita balik. Kenapa bukan kita sebagai orang dewasa yang masuk pada dunia? Nah, coba game mereka. Nah, ikut main game mereka, kita ikut kesenangan gamenya mereka. Masuklah kita sebagai seorang guru. Masuk. Kemudian kita ingatkan, mainnya udahan yuk. Udah waktu belajar nih. Karena saya mempraktikkan saat itu. Saya ikut main game mereka, saya punya akun Mobile Legends, saya punya akun PUBG, saya punya akun semua game yang anak-anak tren sekarang ini, saya juga punya. Saya masuk ke grup-grup game mereka, saya ikut main. Ayo kita tapi udah selesai ya, kita fokus. Nanti kita diskusi di grup WA ya. Habis ini kan ada tugas kan kemarin. Itu. Jadi cara memotivasi kita, cara mengarahkan kita sesuai dengan yang diinginkan dan yang dibutuhkan anak serta peserta didik kita. Kalau kita hanya teriak-teriak saja, kalau kita hanya memaksa anak ini untuk mengikuti aturan kita tanpa kita tahu apa yang diinginkan, apa yang dibutuhkan oleh anak kita, yaitu terkesan kita sulit sekali mengubahnya. Kita masuklah ke dunia mereka. Sama halnya ini, kasusnya anak saya, ada yang kecanduan sosial media. Saya sampai punya akun TikTok, saya punya akun Instagram, saya punya akun Facebook. Dia goyang-goyang di TikTok tiap saat tuh, sering kali. Saya komen lah. Nah, TikToknya keren banget. Nanti kamu ikut ekskur dance ya. Tapi ingat, besok kan belajar. Udah malam, jangan live TikTok mulu. Yuk, belajar. Kita ikuti ritme mereka. Karena memang anak di generasi Z, X, Y, Z sekarang ini bukan lagi seperti generasi kita. Kita ini termasuk generasi X, Y, Z. Ya, didiklah anak sesuai dengan zamannya. Jangan kolonial. Artinya kita tidak bisa memaksakan apa yang kita kehendaki, tapi kita bisa mengarahkan dan masuk kepada dunia mereka. Itu Bu Khosyah yang bisa saya sampaikan. Ya, terima kasih. Ya, Terima sama-sama. kasih Bu. Semoga tadi jawabannya sangat luar biasa ya Bu. Pertanyaan Pak tadi di kolom chat sudah dari tadi begitu Pak, dari Dwi Kartika. Di sini saya mau menanyakan Pak, mohon maaf sebelumnya ada dari Afri Danu Pak. Bagaimana cara mendampingi belajar anak yang berkebutuhan khusus seperti itu Pak? Oke. Kebutuhan khususnya apa dulu? Saya mau tanya Pak Afri Danu, boleh open cam atau open mic? Ya, kebutuhan khusus kan ini banyak macamnya ya. Ada slow learners, ada macam-macam. Jadi kita harus lihat dulu kebutuhan khususnya itu apa. Kemudian karena kita tidak memiliki kompetensi untuk mendampingi anak berkebutuhan khusus, artinya kita harus membutuhkan orang yang lebih kompeten pada anak kebutuhan khusus tersebut. Tetapi kita juga harus paham dan kita harus pahami bahwa anak ini memiliki kebutuhan. Artinya kita tidak bisa memaksakan kehendak kita. Setelah kita tahu anak itu berkebutuhan khusus apa, baru kita carikan obatnya, treatmentnya. Contoh, ini pertanyaan serupa yang pernah saya jawab ketika saya presentasi pola pembelajaran PJJ dan tadi topik yang pernah saya sampaikan di seminar nasional. Sama, kita harus katakanlah sedang pembelajaran tentang transportasi. Nah, anaknya memiliki kebutuhan khususnya slow learner. Anaknya tidak bisa menghafal dengan cepat. Anaknya keterbatasan ketika diminta menyebutkan hal-hal yang baru. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Cara mengatasi yang pertama,
kita dekatkan materi pembelajaran pada hal yang sering dilakukan, pada hal yang sering ditemukan oleh si anak. Tadi topiknya adalah transportasi. Ya sudah, kita tampilkan video tentang transportasi, ada mobil, ada itu, ada Transjakarta, ada Andong. Kita kaitkan anak biar bisa mengobservasi sendiri apa yang dia lihat. Kemudian kaitkan yang ada di rumahnya. Kamu di rumah punya mainan apa, Nak? Aku punya mobil-mobilan. Ya, mobil-mobilan itu adalah salah satu bentuk alat transportasi. Coba, sekarang mobil-mobilannya itu jalan sendiri atau dijalankan? Kalau mainan saya didorong-dorong begini, Pak. Iya, berarti alat transportasi juga dijalankan. Kamu yang menjalankan siapa? Kamu kan, kamu sebagai manusia di sana. Ada yang menjadi pengendaranya. Sama alat transportasi juga ada pengendaranya. Jadi hal-hal sederhana itu kita bisa kaitkan. Kita bisa gali dulu apa yang memang menjadi kekurangan si anak. Bukan kekurangan, kekhususan si anak. Karena sebenarnya tidak ada manusia yang tapi kekhususan, keunikan yang harus kita pahami. Jangan sesuatu yang berbeda itu kita jadikan hal yang menakutkan. Itulah rahmatan lil alamin, artinya rahmat Tuhan dia diberikan seperti itu untuk menjadikan kita jauh lebih bersyukur. Mungkin Pak Afridu juga belum begitu puas, nanti kalau belum begitu puas kita Oke, benar sekali ya Pak. Ternyata memang anak-anak berkebutuhan khusus itu pasti ada spesialnya seperti itu ya Pak ya. Karena juga saya punya pengalaman seperti itu bersama dengan anak-anak berkebutuhan khusus, karena dari sana kita sebagai orang yang alhamdulillah dikasih Tuhan, jadi dari sana bertemu dengan anak-anak berkebutuhan khusus itu membuat saya pribadi itu terus bersyukur seperti itu Pak. Kayak bersyukur kita sudah mendapatkan apa ya, bisa melakukan hal-hal yang mungkin mereka tidak bisa dan seperti itu. Tapi kembali lagi, benar kata Pak Yusuf tadi, adanya sebuah kekhususan itu tuh bukan berarti menjadi sebuah penghalang ataupun masalah bagi kita. Justru di sana itu kita mendapatkan banyak hikmah dari anak yang berkebutuhan khusus seperti itu. Baik, langsung ke pertanyaan selanjutnya Pak. Ini ada dari Dwi Kartika. Saya mau menanyakan bagaimana mengajarkan anak untuk fokus terhadap materi yang disampaikan. Wah, sepertinya ini Ibu Dwi Kartika ini kalau bukan hanya orang tua ya Ibu, atau juga guru Ibu. Mungkin boleh dijawab Bapak. Ya, terima kasih. Fokus terhadap materi yang disampaikan. Kita mau lihat dari perspektif mana? Kalau kita mau lihat dari perspektif tuntutan kurikulum, ya mau nggak mau, bisa nggak bisa, kita paksa dengan berbagai macam media, metode yang kita gunakan. Agar anak tertarik menjadi fokus. Kalau dari segi pemenuhan kurikulum. Tapi kalau kita tinjau dari segi psikologisnya, untuk meningkatkan fokus ini harus membutuhkan ketertarikan. Coba, kalau saya mau fokus sama Mbak Ajeng, harusnya saya memiliki ketertarikan khusus dengan Mbak Ajeng dong. Kalau saya nggak punya ketertarikan khusus kepada Mbak Ajeng, mungkin saya nggak bisa fokus sama Mbak Ajeng. Sama halnya anak. Nah, contoh, kita mau belajar teks prosedur, procedural text. Atau kita mau belajar tentang anatomi tubuh. Atau kita mau belajar tentang, apa ya? Coba, Ibu Dwi Kartika lebih konkretnya fokus pada materi pembelajaran apa? Biar saya memberikan contohnya yang lebih mudah dipahamkan. Yusuf, jadi anak saya itu dia sudah mulai belajar online. Ya ada materi yang disampaikan itu dia nggak bisa fokus gitu, dia masih main sendiri,
kayak yang nggak tertarik sama materinya gitu. Usia berapa, Bu? Tahun Bapak. Berapa? Mohon maaf. Suaranya terputus. 4 tahun. 4 tahun. PAUD ya berarti ya, Bu? Oke. Di usia PAUD, ini begini. Di usia PAUD itu bukan usia belajar pada dasarnya. Usia PAUD itu bukan usia belajar. Saya garis bawahi lagi, usia PAUD bukan usia anak untuk belajar. Di usia PAUD itu anak usia bermain dan mengenal. Karena usia PAUD itu masuk dalam, kalau 4 tahun, itu tahapan kognitifnya masih pada tahapan praoperasional. Nah, praoperasional berarti sebelum bisa dioperasionalkan. Nah, sebelum dioperasionalkan yang jangan memaksakan anak untuk bisa memahami materi dan ikut memaksakan anak fokus pada materi. Bagaimana caranya? Itu bisa. Caranya yang pertama, gunakan materi atau materi pembelajaran itu buat menjadi sebuah permainan. Hai, ini anaknya ya, Bu ya? Pak. Namanya siapa, Nak? Ya, nah, Milana ya? Ya. Iya. Adek Lana suka main apa di rumah? Tapi yang kayak princess namanya Elsa Anna. Oh, Elsa Anna. Iya. Pak Yusuf juga suka nonton filmnya. Ada filmnya Frozen. Saya juga nggak pernah nonton di iPad. Ih, bagus, pinter. Nah, Elsa sama Anna itu saudara bukan? Ya, Iya, dia saudara. Dia baik nggak? Kakak sama adiknya selalu berjuang ya. Itu ada tokoh dari salju namanya siapa? Olaf. Olaf. Salju itu dari apa terbuatnya? Dari apa? Dingin. Ya, salju dingin, pinter. Nah, Bu Kartika, dari hal-hal yang saya tanyakan tadi, sesuai dengan apa yang dibutuhkan anak, sesuai apa yang diinginkan anak, tergantung kita kaitkan materinya. Ketika kita kaitkan dengan bentuk, kita kaitkan dengan temperatur, kita kaitkan dengan hubungan kekerabatan. Oke, Elsa punya ayah atau ibu tidak? Punya. Kita belajar silsilah keluarga. Tambah-tambahan. Kalau Elsa kan cuma 1, ditambah saudaranya Anna, ditambah Olaf, jadi berapa? Banyaknya tokoh-tokoh itu. Masuk ke matematika. Begitu, Bu. Karena usia anak, usia PAUD itu usia bermain. Kita tidak bisa memaksakan harus seperti ini. Tapi kita yang harus menyesuaikan dengan apa yang anak itu inginkan. Nah, suka belajar apa, Nak? Belajar apa? Membaca. Milana suka belajar apa? Berhitung. Kalau Ana ada 1, kemudian Elsa ada 1, ada Olaf. Banyaknya ada berapa, Nak ini? 1, 2, 3. Pintar, hebat. Nah, seperti itu ya, Bu Kartika ya. Jadi kita jangan memaksakan anak untuk fokus pada materi. Ini bisa juga nanti kalau ada gurunya nih yang mendengar, nanti rekamannya bisa dilihat di YouTube. Nah, gurunya suruh nonton. Biar bisa menerapkan bagaimana pembelajaran ini bisa menyenangkan dan anak tidak terbebani akan materi tadi. Itu saja bisa saya sampaikan, Bu Kartika. Terima kasih Pak Yusuf. Iya, sama-sama Bu Kartika. Wah, keren-keren. Iya, betul sekali ya Pak. Jadi memang usia PAUD itu kita tidak bisa terus-terusan mendorong anak untuk belajar, karena memang pada usia PAUD itu usia yang bermain seperti itu ya Pak. Dan anak itu sudah pasti akan ketertarikannya memang jauh lebih ke bermain daripada belajar. Tapi di samping itu orang tua bisa
sembari memberikan pelajaran-pelajaran yang katakanlah tidak kasat mata kayak gitu ya. Tadi seperti Pak Yusuf kayak gitu ya. Kita mulai berhitung dari saudara-saudara Ana dan Elsa kayak gitu. Wah, keren-keren. Oke, Pak, ini tadi ada salah satu peserta yang raise hand. Ini ada Bu Dian Nur Aini. Apakah bisa on mic Ibu untuk bertanya atau berdiskusi? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima warahmatullahi kasih atas wabarakatuh. waktunya. Kayaknya sudah mepet waktunya ini ya. Betul, tinggal 1 sesi untuk Ibu. Iya. Ini Pak, saya kebetulan sebagai orang tua juga sebagai guru pegang kelas 5 SD. Saya di sekolah saya itu sudah tatap muka, namun tidak tetap juga melayani daring. Di kelas-kelas 1 sampai kelas 6 mungkin hanya kelas saya yang masih orang tuanya, wali muridnya ada yang tidak menginginkan tatap muka. Jadi saya melayani setiap harinya itu melayani tatap muka dan juga daring. Nah, saya merasa kerepotan. Tidak bisa setiap hari yang daring ini melakukan seperti Zoom meeting seperti ini, mengikuti pelajaran di kelas. Jadi saya merasa yang daring ini tidak optimal. Jadi saya kadang ngajar di kelas itu keasikan ngajar bagi yang tatap muka sampai lupa sama yang daring, lupa memberi tugas sama yang daring gitu. Jadi gimana ya biar saya bisa optimal juga sama yang daring. Kadang-kadang saya juga biasanya kalau di sekolah itu tidak bisa selalu Zoom ya Pak ya. Jadi pakai video call, pakai WA. Jadi kadang yang saya alami ini terbengkalai pada yang daring. Jadi saya hanya seringnya itu ngasih tugas di classroom, penjelasannya sekedar melalui WA gitu Pak. Jadi gimana ya, agar saya bisa juga sama-sama optimal di pembelajaran daring dan juga tatap muka. Mohon pencerahannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dian. Ini Terima kasih Bu Dian. Keluh kesah bagi seluruh guru seluruh Indonesia. Iya, benar Pak, benar. Iya. Kayak harus multitasking gitu ya Pak ya, ada yang kuliah mohon maaf, ada yang pembelajaran daring, ada yang luring kayak gitu. Jadi Betul. untuk membaca fokus itu tidak semudah itu begitu ya Pak ya. Monggo dari menurut Pak Yusuf itu seperti apa begitu Pak? Iya, benar sekali Mbak Ajeng. Seringkali kita mau mengoptimalkan seluruhnya, tetapi kapasitas kita sebagai manusia terbatas. Lantas apa yang harus kita lakukan dengan keterbatasan kita? Yang Ibu Dian Nur Aini tadi lakukan sudah sangat baik. Artinya tetap memfasilitasi seluruh peserta didik kita, baik itu yang tatap muka maupun yang daring. Hanya saja tadi yang disampaikan Bu Nur Aini, Bu Nur Aini, ketika daring itu saya agak sedikit terabaikan, Pak. Bagaimana nih solusinya? Solusi yang pertama, Ibu manfaatkan device yang Ibu punya. Ketika Ibu pembelajaran di sekolah, record saja pembelajaran di sekolah. Kemudian Ibu sampaikan record hasil pembelajaran di sekolah ke siswa yang di rumah. Jadi, yang di sekolah akan mendapatkan materi yang sama, yang di rumah juga mendapatkan materi yang sama. Tetapi perlu ditekankan, karena yang di rumah ini tidak bisa interaksi tanya langsung kepada Ibu Nur, artinya sediakan waktu khusus atau buat mini grup. Jadi ini grup yang tatap muka, ini grup yang pembelajaran online. Sehingga kita bisa mengkoordinasikan jauh lebih efektif. Jadi siswa-siswa mana yang memang masih belum memahami konteks materi yang kita ajarkan di kelas. Pak Yusuf, nanti memori saya penuh dong Pak, kalau tiap hari belajar ngerekam terus. Ya setelah direkam, dikirim, dihapus. Besok lagi, rekam lagi, kirim, hapus. Jadi tersimpannya di mana? Di perangkat anak-anak. Nah, nanti kalau anaknya memorinya penuh gimana Pak Yusuf? Nah,
ibu ketika mengajar pasti menggunakan perangkat yang lainnya. Contoh, PowerPoint, Hangout-nya. Nah, itu diberikan juga kepada peserta didik. Sehingga baik itu secara mandiri maupun secara terbimbing, ibu sudah menjalankan tugas guru dengan baik. Saya acungi 2 jempol dengan ibu video call ke anak, kemudian menggunakan WA. Itulah, maka dari itu ini sebenarnya orang tua juga harusnya menyadari bahwa pekerjaan seorang guru itu tidak mudah ketika pada situasi seperti ini. Dan orang tua seringkali menuntut banyak hal tanpa tahu apa yang dilakukan oleh guru. Artinya tadi sama halnya dengan materi yang sudah saya sampaikan, kita tuh sebagai orang tua bukan menjadi masalah baru dalam paradigma PJJ ini. Tapi kita harus bisa menjadi solusi, bisa menjadi solutif antara anak kita dengan guru. Mungkin di sesi-sesi selanjutnya, kalau misalkan ada kesempatan, nanti di entah penyelenggaranya siapa, materi yang saya akan sampaikan yaitu pola pembelajaran daring dari paradigma guru. Jadi nanti teman-teman yang mau ngikutin saya mematerikan materi tersebut, boleh nanti follow saja akun sosial media saya. Promosi ceritanya. Enggak, silakan nanti kalau masih mau diskusi bisa di sosial media, maksudnya seperti itu. Bukan harus follow, silakan DM saja boleh atau WhatsApp saja boleh. Pak Yusuf mau ngisi di mana lagi? Saya mau jadi pesertanya. Boleh, nanti saya bagikan link pendaftarannya. Begitu. Bu Nur Aini, itu saja tips yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan lagi ke Mbak Ajeng. Silakan Mbak Ajeng. Oke. Kalau sudah saya tutup. Pak, ini ada satu pertanyaan lagi, boleh nggak Pak ini Pak? Sebenarnya ada 2 Pak, yang satu tapi ini ada sharing begitu Pak. Lalu, tidak, yang kedua ini ada pertanyaan tapi dari diskusi lalu ke pertanyaan seperti itu Pak di kolom chat begitu. Tapi di sini juga ada. Diperhatikan waktunya saja Mbak Ajeng. Kalau misalkan memang bisa terjawab, kita bisa jawab, kita bisa layani. Kalau yang tidak ditampung dulu, nanti dijawab, dijapri saja sama panitia jawabannya ini. Gitu. Oh iya, baik. Ini mungkin satu kali lagi ya Pak ya. Boleh, silakan. Pak melihat ini sudah hampir jam 11. Ini Pak dari Saskia Lubis. Pak, bagaimana caranya menghadapi anak yang kalau dikasih tahu itu jawab terus, merasa lebih mengerti dibandingkan orang tua? Gitu, Pak. Ya, itu namanya daya berpikir kritis sedang berkembang. Jangan dibatasi ya, Bu. Jangan bilang, kok kamu tanya terus sih? Jangan, nggak boleh. Haram hukumnya. Itu artinya anak curiosity-nya baik. Anak daya berpikir kritisnya baik, sehingga anak itu bisa menggali potensi-potensi yang memang dia tidak pahami. Artinya bukan mengetes orang tua, itu tidak mengetes, tetapi memang anak itu pengen tahu dan ingin cari tahu terus-menerus. Ma, kenapa siang ini turun hujan? Udah dijelasin orang tuanya. Kenapa itu ada awan? Jelasin orang tuanya lagi. Terus nanya terus, dia biar jawab saja terus. Sampai dia puas dengan apa yang dia tanyakan. Kalau dia puas, kita balik tanya. Tadi Mama udah jelasin ini, coba jelasin lagi pada Mama. Begitu kan? Jadi kita memberikan stimulus sekaligus rangsang bagi anak ini bisa mampu mengembangkan daya pikirnya sejauh mana. Jadi jangan merasa jengkel sama anak yang memang sering bertanya. Karena ketika anak itu bertanya, dia mulai mengembangkan neuron-neuron pada otak dari segi psikolinguistik dan mengembangkan pemahaman kognitif dari sisi pengembangan otaknya. Jadi jangan pernah dibatasi. Kalau dibatasi, satu neuron dia akan terputus. Ketika kita bilang, jangan, tidak, tanya terus, itu satu neuron sudah terputus. Artinya ada impuls yang terputus dari saraf otak kita yang memang untuk mengakses ke sana
Tidak bisa. Jadi jangan pernah membatasi anak, biarkan mereka sebebas-bebasnya sebagai anak, kita orang tua mengarahkan, kita orang tua sebagai fasilitator, dan kita sebagai motivator pada anak. Itu. Sudah, Mbak Jeng? Oke, sudah Bapak. Terima kasih Bapak atas jawaban-jawaban yang luar biasa tadi. Di sini juga karena keterbatasan waktu ya untuk para peserta, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Jadi untuk pertanyaan yang masih ada di kolom chat mungkin bisa didiskusikan dengan Bapak secara langsung. Mungkin untuk nama Instagramnya apa ya Pak? Bisa diisi di room chat Pak. Mungkin untuk saudara-saudara sekalian bisa langsung DM begitu, DM dari Bapak Yusuf sendiri kayak gitu. Oke, karena materi sudah disampaikan dengan sangat baik. Oh iya, ini sudah ditampilkan ya untuk Instagramnya my.saputro. Jadi Instagram Bapak Yusuf ada @my.saputro. Jadi mungkin bisa di DM ya untuk saudara-saudara sekalian yang ingin bertanya, berdiskusi langsung dengan Bapak seperti itu. Oh ya, Pak, ini izinkan saya mengambil beberapa kesimpulan begitu ya Pak ya dari materi yang sudah disampaikan Bapak pada pagi hari ini seperti itu. Jadi tadi juga dapat kita petik bagaimana caranya untuk menjadi orang tua dan juga sekaligus guru, karena di sini sepertinya banyak guru yang join ya pada kesempatan kita pada pagi hari ini, bagaimana caranya menjadi orang tua yang baik, mengoptimalkan peran dengan sebaik mungkin di rumah dan juga di sekolah seperti itu. Terlebih di masa pandemi seperti ini yang mengharuskan anak-anak sekolah dari rumah, dan juga kita sebagai orang tua, para peserta yang hadir di webinar kali ini itu bagaimana caranya untuk bisa memanajemen waktu begitu. Namun dari memanajemen waktu tersebut kita juga tidak bisa memungkiri bahwasanya kita harus terus membersamai anak, kita harus terus bersikap adil kepada anak, dan kita harus terus melancarkan perkembangan anak walaupun dari rumah seperti itu. Dengan cara seperti apa? Dengan cara kita terus mengetahui apa yang sedang dibutuhkan anak, dan apa itu keunikan anak, dan juga apa yang anak senangi ketika sedang belajar dari rumah seperti itu. Dan juga tadi Bapak Yusuf juga menyinggung sedikit terkait peran yang sedang dijalaninya seperti itu, karena memang setiap diri kita pastinya saya percaya memiliki perannya masing-masing di dalam rumah maupun di luar rumah. Maka dari itu jadikanlah peran-peran tersebut itu tidak mendatangkan stresor, namun jadikanlah peran itu sebagai tantangan ataupun challenge bagi diri kita sendiri, bagaimana caranya untuk bisa membagi porsinya untuk anak dan juga pekerjaan, dan juga bagaimana kita terus bisa bersamai anak seperti itu. Oke, mungkin sebelum ditutup Pak dan berfoto bersama, mungkin ada closing statement dari Pak Yusuf sendiri. Ya, terima kasih Mbak Ajeng. Ya, closing statement dari saya, tetaplah menjadikan anak selayaknya anak, dan jadikanlah anak itu manusia sepenuhnya dan manusia seutuhnya. Jangan jadikan anak sebagai alat pemuas keinginan kita, baik itu keinginan pemenuhan kurikulum bagi seorang guru, maupun keinginan nafsu kita sebagai orang tua. Karena anak ini memiliki dunianya sendiri, dan dunianya itu harus kita pahami, bukan kita renggut dan kita paksa untuk menjadi masuk dalam dunia kita. Bila ada salah-salah kata dalam saya penyampaian materi, dan jika ada hal-hal yang kurang berkenan di Bapak Ibu peserta webinar kali ini, saya pribadi mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak. Oh ya, sebelum meninggalkan room ini Bapak dan juga para peserta, kita ada sesi foto bersama ya. Jadi dimohon untuk para peserta on cam agar kita bisa mengabadikan momen di pagi hari ini dengan foto bersama seperti itu. Karena kita sedang masa pandemi gitu ya, jadi tidak bisa bertemu secara langsung. Jadi fotonya lewat gadget masing-masing seperti itu. Oke, di sini ya. Mungkin panitia ada yang bisa apa Ibu
Mungkin panitia ada yang bisa membantu ya untuk screenshot. Oke, saya aba-aba ya. 1, 2, 3. Oke. Satu kali lagi mungkin panitia. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Terima kasih untuk para peserta yang sudah membersamai webinar kali ini sampai di akhir sesi. Jangan lupa untuk mengisi link post test yang sudah kami kirim di WhatsApp group dan juga di chat Zoom. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam pelaksanaan webinar ini, dan terima kasih juga kami ucapkan kepada Bapak Yusuf Saputro yang sudah membersamai kami dari pagi tadi sampai menjelang siang ini. Semoga puasa kita diberi kelancaran terus, lalu kita selalu sehat di masa pandemi seperti ini, dan semoga kita tetap bisa menjalankan peran kita masing-masing. Semoga selalu sehat fisik dan juga mental. Saya Ajeng Octavia, mau pamit undur diri dan juga bersama rekan-rekan panitia pada siang hari ini. Mohon maaf apabila masih ada kesalahan. Akhir kata, wassalamualaikum